Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Pak Dar. Kali ini kita akan membahas persamaan trigonometri. Dan yang akan kita bahas ini khusus tentang persamaan trigonometri dasar. Oke, sekarang kita lihat. Andaikan kita punya sin X sama dengan setengah, ya. Sin X sama dengan setengah. Andaikan yang ditanya adalah nilai X-nya, berarti kita mencari sudut, ya, atau mencari nilai sin berapa yang nilainya setengah. Nah, bentuk inilah yang disebut sebagai persamaan trigonometri, yaitu persamaan yang memuat perbandingan trigonometri dengan variabel tertentu. Di sini variabelnya X, ya. Sekarang andaikan nilai X yang kita batasi, ya, antara 0 sampai 360. Dan sekarang kita berpikir sin berapa yang nilainya setengah, ya. Sin berapa yang nilainya setengah? Sin berapa? Sin 30. Oke, sin 30 nilainya setengah. Adakah lagi di kuadran yang berbeda? Ada, 150. Ada lagi? Ada. Namun itu sudah nilainya lebih dari 360 karena nilainya ini dibatasi. Nah, 30 dan 150 ini disebut sebagai penyelesaian dari persamaan trigonometri, ya. Yang akan kita cari di sini adalah nilai dari variabelnya. Inilah persamaan trigonometri, ya. Apakah persamaan trigonometri hanya berlaku di sin? Tidak, ya. Tapi dia berlaku di sin, cos, dan tangan. Ya, ada rumusnya untuk sin itu ada 2 rumus. Cos juga ada 2 rumus dan tangan ada 2 rumus, ya. Seperti apa penggunaan rumus ini kita langsung saja lihat di soal kita, ya. X-nya pasti anggota bilangan real. Oke. Misal soalnya yang pertama tadi tentukan penyelesaian dari sin X sama dengan setengah, ya, dengan X antara 0 sampai 360. Nah, ingat rumusnya tadi, ya. Ada 2 rumus untuk sin. Sin X sama dengan sin alpha, X1 sama dengan alpha ditambah K kali 360. X2 nya 180 dikurang alpha ditambah K kali 360. Yang mana alpha, yang mana nilai K? Kita lihat di sini. Oke, sin X sama dengan setengah. Kita tuliskan dulu sin X sama dengan setengah. Kemudian kita tuliskan sin X sama dengan sin berapa yang nilainya setengah. Sin X sama dengan sin berapa yang nilainya setengah? Oke, sin 30. Baik. Nah, 30 inilah yang menjadi nilai alpha. Perhatikan bentuknya sama, ya. Sin X sama dengan sin 30, sin X sama dengan sin alpha. 30 inilah yang merupakan nilai alpha, ya. Kita langsung masukkan kedua rumus ini. X1 sama dengan alpha tambah K kali 360. Berarti X1 sama dengan 30 tambah K kali 360. Begitu juga dengan X2 nya. X2 nya kita substitusikan nilai alpha nya juga. Oke. Jadi diperoleh 2 rumus. X1 sama dengan 30 ditambah K kali 360. Dan X2 sama dengan 180 dikurang 30 ditambah K kali 360. Atau disederhanakan jadi seperti ini, ya. Ini 2 rumus yang akan kita otak-atik, ya. Sekarang kalau sudah dapat 2 rumus, tinggal nilai K-nya, ya. Perhatikan nilai K ini adalah nilai bilangan asli, dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya, ya. Jadi kita ambil bukan bilangan asli, ya, tapi bilangan bulat positif dimulai dari 0, ya. Kita mulai K-nya 0. Oke, kita substitusikan saja. X1 sama dengan 30 ditambah K-nya gantikan dengan 0 kali 360, ya. Kalikan dulu 0 kali 360, 0 tambah 30, 30. Nilai 30 ini kita katakan memenuhi. Kenapa memenuhi? Karena dia masih berada di batas ini, di antara 0 sampai 360. Kan 30 derajat ada di antara ini. Jadi dia memenuhi nilainya. Ya, sekarang kita coba yang X2. X2 150 ditambah K-nya gantikan 0, ya. Ambil 0 yang di sini. Oke, kita kalikan dulu 0 kali 360, 0 tambah 150, 150. 150 juga ada di antara ini. Makanya dia kita tulis memenuhi. Gitu, ya. Oke, sekarang kita ambil K yang nilainya 1, ya. Kita ambil K nilainya 1, substitusikan juga seperti ini. X1 30 tambah 1, ya. Nilai K-nya ini gantikan dengan 1 kali 360, ya. 1 kali 360, 360 tambah 30, 350. Nah, 390 ini nilainya sudah di luar batas, makanya tidak memenuhi, ya. Kita lihat yang X2 150 ditambah 1 kali 360, ya. 1 kali 360, 360 tambah 150, 510. 510 juga sudah di luar 360, ya, makanya tidak memenuhi. Nah, karena keduanya sudah tidak memenuhi, kita mau coba untuk K yang nilainya 2 juga pasti tidak memenuhi, ya. K-nya nilainya 3 pasti tidak memenuhi. Jadi sudah stop sudah sampai di sini, ya. Kita ambil saja nilai yang memenuhinya 30 dan 150. Inilah yang kita ambil sebagai himpunan penyelesaiannya. 30 dan 150.
Ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi untuk sin dua rumus ini kita gunakan nilai-nilai nilai alfanya, kemudian nilai k-nya dimulai dari 0 sampai nilai yang tidak memenuhi. Oke, ini yang sin. Kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua ini cos ya. Tentukan penyelesaian dari cos 2x sama dengan setengah akar 3. Perhatikan di sini kalau tadi sin x ya, x saja di sini sudah cos 2x, ada 2 di sini. Batasnya 0 sampai 360. Oke, kita lihat rumus cos. Ada dua rumus juga, x1 sama dengan alfa ditambah k kali 360, x2 min alfa ditambah k kali 360. Oke, penyelesaiannya sama. Kita tulis cos 2x sama dengan setengah akar 3. Ya, cos 2x. Cos berapa yang nilainya setengah akar 3? Cos 30. Makanya kita tulis cos 30 di sini. Sehingga alfanya itu 30. Oke. Kita masukkan rumus 2x1 alfa tambah k kali 360, 2x2 min alfa tambah k kali 360. Perhatikan dirumuskan di sini hanya x1 ya. Tapi karena di sini soal kita 2x, maka rumus kita juga mengikuti. Ya nih. Karena di sini 2, maka rumus kita juga mengikuti. Kalau di sini 3, rumus kita juga mengikuti 3. Kalau di sini x ditambah 90, misalkan rumus kita juga mengikuti x ditambah 90. Seperti itu ya. Oke. Kita substitusikan nilai alfanya 30. Oke, dapat seperti ini. Alfanya 30. Baru kita masukkan nilai k yang dimulai dari 0. 2x1 sama dengan 30 tambah 0 kali 360. 2x2 nya minus 30 ditambah 0 dikali 360. Dikalikan dulu. 0 kali 360 itu 0. Tambah 30. Hasilnya jangan lupa bagi 2. Karena di sini 2 ya. Yang pertama 15. Yang kedua min 15. Yang 15 memenuhi karena ada di antara 0 sampai 360. Yang min 15 tidak memenuhi ya karena kurang dari 0. Nah, itu. Oke, bisa diikuti ya. Oke, kita lanjut. Yang k-nya sama dengan 1, kita substitusikan lagi ke rumus kita baik untuk x1 maupun x2. Ya, 2x1 sama dengan 30 ditambah 1 kali 360. 1 kali 360, 360 tambah 30, 390 bagi 2. Nah, itu ya. Yang ini juga nih, 1 kali 360 ditambah minus 30 bagi 2. 195 dan 165 dua-duanya memenuhi. Karena masih memenuhi kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Untuk k-nya 2 sekarang. Oke. 2x1 sama dengan 30 ditambah 2 kali 360 ya, sesuai dengan rumus awal kita tadi. Untuk x1, untuk x2 min 30 ditambah 2 kali 360. Dikali dulu 2 kali 360 720 ya, tambah 30, 750 bagi 2. Kalau yang ini 720 dikurang 30, 690 bagi 2. Untuk yang x1 nilai k sama dengan 2 itu sudah tidak memenuhi. X2 masih memenuhi 345 ya. Tapi kalau kita prediksi di sini ya, kalau kita prediksi apakah untuk k sama dengan 3 nilai x2-nya memenuhi? Kemungkinan tidak ya, kemungkinan tidak. Tapi kalau yang untuk x1 sudah jelas pasti tidak memenuhi. Kalau x2 kemungkinan tidak memenuhi karena di sini saja sudah 345. Karena kemungkinan besar tidak memenuhi, maka sudah stop, tak usah dicoba lagi untuk k sama dengan 3. Ya, memperlama langkah. Jadi langsung saja ambil nilai-nilai yang memenuhi. Secara berurutan kita tulis 15, 165, 195 dan 345. Itulah nilai himpunan penyelesaiannya. Selesai ya untuk cosinus. Lanjutkan di contoh soal kita. Tentukan penyelesaian dari akar 3 dikali tangan x dikurang 1 sama dengan 0 dengan x-nya lebih dari atau sama dengan 0 tapi kurang dari sama dengan 360. Jadi nilai x-nya antara 0 sampai 360. Perhatikan soal kita sudah jauh lebih berbeda ya. Yang pertama tadi sin x sama dengan setengah, yang kedua cos 2x sama dengan setengah akar 3, yang ini sudah pakai akar 3 tangan x dikurang 1. Jangan lupa rumus untuk tangan. Ya, tangan x sama dengan tangan alfa itu hanya satu rumus kalau untuk tangan. Alfa ditambah k dikali 180 ya. Kelihatannya lebih sederhana. Kita coba langkah pertama, ini harus kita sederhanakan dulu. Akar 3 tangan x kurang 1 sama dengan 0 harus kita sederhanakan. Kenapa? Karena beda nih dari bentuk umum. Ini bentuk umumnya. Ya, kalau tadi dua soal kita tadi sama dengan bentuk umum. Kalau ini beda, akar 3 tangan x kurang 1 sama dengan 0. Ya, kita lakukan sedikit manipulasi matematika ya. Negatif 1 dipindahkan jadi plus 1 atau bisa juga sama-sama ditambahkan 1 gitu ya. Kemudian akar 3-nya dipindahkan jadi 1 per akar 3.
Tangan X sama dengan 1 per akar 3. Karena penyebutnya berbentuk akar, ini bentuknya irasional, maka kita rasionalkan. Kali akar 3 per akar 3. Ya, diperoleh akar 3 per 3 atau sepertiga akar 3. Nah, di sini kita dapat tangan X sama dengan sepertiga akar 3. Baru sama dalam bentuk umum. Ya, tinggal kita cari tangan berapa yang nilainya sepertiga akar 3. Ya, tangan X sama dengan tangan 30. Yang sepertiga akar 3 itu kan tangan 30. Berarti nilai alfanya 30. Oke, kalau sudah dapat nilai alfa sudah mudah, tinggal masukkan ke rumus. X-nya jadi alfa tambah K kali 180, 30 tambah K kali 180. Oke. Nah, sekarang kita langsung saja mulai dari K-nya sama dengan 0 sama seperti tadi. Oke, X sama dengan 30 tambah K kali 180, jadi 30 ditambah 0 kali 180. Nilainya 30. Ya, masih memenuhi karena ada di antara 0 sampai 360. Memenuhi. Oke, kita lanjut. K-nya 1. Berarti 30 ditambah 1 kali 180. 1 kali 180, 180 ditambah 30 jadi 210, masih memenuhi juga. Ya. Kita lanjutkan untuk K-nya 2. X sama dengan 30 ditambah 2 kali 180. 2 kali 180 360. Tambah 30, 350 sudah tidak memenuhi. Ya sudah, stop kalau tidak memenuhi. Ya. Jadi penyelesaiannya 30 dan 210. Sudah selesai. Jadi sin cos tangan sudah kita coba ya. Terima kasih untuk telah menyaksikan video ini. Kita lanjut lagi di video berikutnya untuk teknik sederhana. Ada teknik G2, teknik yang lebih mudah menyelesaikan persamaan trigonometri. Ya, kalau ini masih cukup panjang gitu ya. Nanti ada yang teknik sederhananya lagi. Oke, hari ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.